Oke, setelah menyusun panduan wawancara, kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mempraktekkan wawancara. Ya, dalam melakukan wawancara, kita membagi menjadi 3 part. Yang pertama adalah di opening. Jadi di awal ini adalah periode paling krusial ketika Anda melakukan wawancara. Jangan meremehkan periode awal ini ataupun semua periode ya. Karena di awal ini sangat menentukan bagaimana wawancara akan berjalan. Apakah si E akan percaya kepada si R? Apakah si E akan mau terbuka terhadap si R? Itu ditentukan dari awal. Nah, yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, teman-teman harus membangun kepercayaan terhadap si E, ya. Jadi teman-teman juga harus memberikan persepsi yang positif. Yang bisa dilakukan apa sih? Teman-teman harus memperkenalkan diri dulu dengan terbuka gitu ya. Kemudian teman-teman cobalah menyapa dia, menanyakan terkait tadi aktivitasnya ngapain, misalnya seperti itu. Atau, oh sekarang sudah kuliah ya, jurusan apa, semester berapa, ada nggak pelajaran yang paling kamu sukai, misalnya seperti itu. Jadi, basa-basi itu sangat penting dalam membangun raport, gitu ya. Jadi, pastikan Anda membuat si E itu percaya. Lalu yang kedua, ada tahapan yang namanya orientation. Setelah kalian basa-basi, kalian harus menjelaskan tujuan dari interview ini apa, supaya dia benar-benar paham mau ke arah mana pertanyaannya. Lalu juga dengan data interview ini nantinya akan digunakan seperti apa, kerahasiaan datanya si E akan seperti apa. Kalian harus jelaskan semuanya di awal, agar si E akan jadi percaya dan mau terbuka terhadap kalian. Setelah menyelesaikan the opening, kalian akan masuk pada tahapan the body, di mana the body ini adalah kalian menanyakan rancangan pertanyaan yang tadi sudah disusun, ya, TU, TK, dan ada beberapa rancangan yang sudah kalian siapkan, itu nanyanya di sini, gitu ya. Nah, perhatikan dalam bertanya atau menyusun pertanyaan, urutan topik yang akan ditanyakan seperti apa, ya. Contohnya, teman-teman bertanya terkait dengan pengalaman memesan makanan misalnya menggunakan aplikasi yang sudah ada. Nah, kalian harus tanya urutannya sesuai dengan pertama kali dia membuka, lalu memesan, melakukan pembayaran, dan akhirnya mendapatkan makanan. Nah, itu harus urut ya, jadi harus diperhatikan. Jangan itu terbalik-balik. Lalu juga urutan waktu perlu ditanyakan jika itu terkait dengan proses. Lalu juga tempat jika berhubungan dengan arah, urutan sebab akibat dan problem serta solusi. Itu perlu ditanyakan apabila diperlukan. Jadi perhatikan strukturnya dari masing-masing tipe pertanyaan yang kalian buat. Oke, selain itu dalam the body itu ada yang namanya interview schedule. Ada 4 schedule dalam interview. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah non-schedule interview. Nah, dalam non-schedule interview ini merupakan sebuah jenis atau jenis wawancara yang hanya mengandung detail topik dan subtopik interview. Jadi, biasanya digunakan oleh orang-orang yang sifatnya dia sudah jam terbangnya tinggi ya, jadi dia nggak perlu menyusun pertanyaan, sehingga dia hanya butuh topik dan subtopik interviewnya saja. Ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah moderately scheduled interview. Di sini mengandung garis besar pertanyaannya, ditambah juga dengan pertanyaan probing yang dibutuhkan. Jadi kalau yang tadi hanya mengandung topiknya, kalau ini dia sudah mengandung garis besar pertanyaannya ditambah dengan probing yang dibutuhkan. Nah, pada tahapan yang ketiga adalah highly scheduled interview. Di sini guideline pertanyaannya itu mengandung semua pertanyaan yang akan ditanyakan dalam interview, termasuk pertanyaan probing. Jadi, primary question dan secondary questionnya sudah ditentukan dari awal, serta susunan kalimat tanyanya. Kemudian juga tidak boleh ada pertanyaan probing yang tidak direncanakan, ya. Jadi ini biasanya digunakan apabila kalian bekerja sama dalam satu tim di mana kalian harus membagi peran wawancara kepada sekelompok orang. Otomatis kemampuan R dalam wawancara pasti akan berbeda-beda. Nah, untuk membuat data wawancara tersebut cukup sama satu dengan yang lainnya, maka harus sudah ditentukan pertanyaan utama serta pertanyaan probing, serta tidak boleh ada pertanyaan tambahan untuk wawancara tersebut. Karena apabila memang ada pertanyaan tambahan, nanti akan menyulitkan pada saat melakukan coding. Jadi 3 orang
kelompok bertanyanya 10 pertanyaan, tapi 2 orang yang lainnya malah bertanya 15 pertanyaan. Nah, codingnya pasti akan bolong-bolong. Jadi, untuk teman-teman kita juga sudah melakukan kesepakatan kali ini kita akan memilih highly schedule interview dalam bertanya, supaya semua data yang nantinya didapat akan sama atau homogen dan memudahkan dalam melakukan coding. Kemudian yang terakhir adalah highly schedule standardized interview. Kalau yang tadi pertanyaan primary dan probingnya sudah ditentukan, kalau yang ini bahkan jawabannya juga sudah ditentukan gitu ya. Biasanya benar-benar pertanyaan yang tertutup ya, supaya respondennya spesifik untuk menjawab pertanyaan yang diinginkan. Nah, yang terakhir adalah closing atau tanda berhentinya interview. Tapi relasinya tetap berlanjut ya meskipun interviewnya selesai. Kalian bisa memberikan gesture, misalnya lihat jam tangan atau mulai merapikan buku-buku, atau teman-teman juga boleh secara verbal mengatakan bahwa ini kita sudah selesai wawancaranya, kalian boleh mengucapkan terima kasih lalu memberikan kesimpulan atas wawancara yang sudah dilakukan hari ini. Tujuannya supaya apa? Agar di kemudian hari kalau teman-teman membutuhkan data lagi, si E akan nyaman untuk memberikannya karena kalian benar-benar menghargai si E. Oke, saya akan membahas sedikit lagi tentang probing. Jadi probing adalah tahapan dalam proses interview untuk menggali dan mengeksplorasi secara lebih dalam untuk memperoleh informasi dari E secara lebih mendalam dan detail. Ya, tujuannya adalah menjaga interaksi pada R dan E agar tetap pada topik dan mengurangi munculnya bias. Bias seperti apa? Seperti ternyata pemahaman R dan E tidak sama, seperti itu ya. Bagaimana cara melakukannya adalah dengan mengajukan pertanyaan tambahan sesuai dengan topiknya. Ya, misalnya seperti ini. Saya sukanya itu kalau liburan biasanya menghabiskan waktu pergi ke gunung gitu ya. Nah, R jangan hanya puas, oh pergi ke gunung gitu ya. Kalian perlu tanya, pergi ke gunung itu biasanya ngapain? Apakah dia tipe yang pendaki atau mungkin dia tipe yang sukanya staycation, menikmati alam, nggak mau capek-capek gitu ya. Itu kan berbagai macam. Kalian harus menggali lagi, jadi jangan cepat puas terhadap jawaban dari E. Nah, berikutnya dalam melakukan wawancara, selain kalian bertanya, kalian juga harus active listening. Kenapa kalian harus active listening? Active listening ini adalah suatu proses di mana kalian mendengarkan gitu ya, mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh E sehingga kalian bisa melakukan paraphrasing. Apa itu paraphrasing? Paraphrasing adalah teknik untuk mendengarkan dan memahami secara aktif ya. Mendengarkan dan memahami secara aktif artinya adalah kalian benar-benar paham apa yang disampaikan. Nggak hanya masuk kanan keluar kiri seperti itu. Inti dari pembicaraan atau ucapan yang disampaikan oleh si E. Kemudian menyampaikan kembali kepada E supaya si E ini bisa melakukan klarifikasi mungkin atau dia merasa diterima karena jawabannya sesuai dengan apa yang disampaikan. Biasanya lebih sederhana namun tanpa mengubah inti pesannya. Contohnya seperti ada di slide berikutnya. Nih, dia berkata, saya sudah mencoba melamar di beberapa perusahaan penerbangan dan hotel sebelum ini. Beberapa bahkan diterima, saya sempat bekerja di perusahaan tersebut selama beberapa waktu. Tapi saya rasa kok saya tidak terlalu suka ya, rasanya ini bukan sesuai dengan minat saya sejak kecil untuk mempunyai bisnis sendiri. Lalu parafrasinya gimana? Oh, nampaknya Anda merasa bahwa passion Anda lebih untuk berwira swasta ya dibanding bekerja sebagai profesional di bisnis pariwisata. Benarkah demikian? Nah, itu yang dinamakan dengan paraphrasing. Kemudian misalnya, paraphrasing terkait dengan perasaan. Saya sudah mencoba untuk menyukai tugas dan lingkungan kerja di perusahaan itu, tapi rasanya sukar sekali dan tidak sesuai dengan diri saya. Ini membuat saya tidak nyaman. Lalu kalian bisa melakukan paraphrasing seperti ini. Oh, jadi Anda merasa tidak bahagia ya saat bekerja sebagai karyawan di perusahaan seperti itu. Dengan kalian melakukan hal itu, si E akan merasa sangat dipahami gitu ya, dimengerti. Kemudian si E juga tidak merasa dia hanya sebatas robot yang hanya digunakan untuk menjawab pertanyaan tapi tidak dimengerti. Seperti demikian. Oke teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah untuk melakukan wawancara. Selamat berproses.